SD Iskandar Said, cerdas, mandiri, berakhlakul karimah. Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ita. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami perkembangbiakan generatif beserta manfaatnya dan dapat menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan. Oke, siap belajar anak-anak? Pasti siap. Yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Hai anak-anak, selamat pagi. Bu Ita mau pergi ke kebun belakang rumah. Yuk kita lihat apa yang bisa kita temukan pagi ini. Lihat anak-anak, di belakang Bu Ita ada tanaman labu kuning. Nah, ini dia anak-anak tanaman labu kuningnya. Yuk, bersama-sama kita amati tanaman labu kuning ini ya. Oh ya, jangan lupa saat keluar rumah tetap memakai masker ya. Oke? Nah, lihat anak-anak, ini adalah bunga labu kuning betina. Perhatikan baik-baik. Di bagian bawahnya terdapat bakal buah yang nantinya akan tumbuh menjadi buah labu. Bagian tengah kalian lihat terdapat kepala putik yang berbentuk melengkung. Mari kita amati lebih lanjut. Lihat. Ini adalah mahkota bunga. Warnanya kuning mencolok untuk menarik perhatian serangga agar membantu penyerbukan. Yang bagian tengah itu adalah putik anak-anak. Dia adalah alat kelamin betina pada bunga. Bentuknya melengkung seperti jari tangan ya. Nah, bagian bawah terdapat bakal buah anak-anak. Rupanya bunga betina ini sudah melakukan penyerbukan dan siap tumbuh menjadi buah labu. Nah, sekarang coba kita cari bunga jantannya ya. Nah, itu dia. Itu adalah bunga jantan anak-anak. Perhatikan bagian tengahnya. Berbeda dengan bunga betina tadi bukan? Bagian tengahnya terdapat benang sari, bentuknya memanjang, tidak melengkung seperti bunga betina tadi. Kemudian di bagian tangkainya juga tidak terdapat bakal buah anak-anak. Perhatikan lagi bagian benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan bagi bunga. Selanjutnya bagian bawah ada kelopak bunga. Kelopak bunga melindungi bunga saat masih kuncup. Selanjutnya ada dasar bunga dan bawahnya lagi adalah tangkai bunga. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelaskah kalian tentang bagian-bagian bunga? Selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan berlangsung. Saksikan video animasi berikut ini ya. Anak-anak, benang sari dan kepala putik adalah alat perkembangbiakan pada bunga. Benang sari memiliki serbuk sari yang berbentuk tepung yang bisa terbang terbawa angin atau menempel di kaki serangga, lalu jatuh ke kepala putik sehingga terjadilah pembuahan atau penyerbukan. Proses ini disebut perkembangbiakan generatif. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh sari. Buluh sari ini menuju ke ruang bakal biji. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil pembuahan disebut dengan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga
berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Terakhir, lembaga yang berada di dalam biji itulah yang merupakan calon tumbuhan baru. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai proses perkembangbiakan secara generatif. Ada beberapa tumbuhan yang melakukan proses perkembangbiakan secara generatif. Di antaranya adalah tanaman labu kuning dan juga tanaman jagung. Nah, bagaimana cara tanaman jagung ini berkembang biak? Coba kalian buka buku paket tema kalian, tema 1, subtema 1, PP1, halaman 2-3. Coba di situ terdapat teks laporan yang berjudul tentang bagaimana tanaman jagung berkembang biak. Dapatkah kalian menemukan informasi penting atau ide pokok paragraf di dalamnya? Ingat, ide pokok paragraf adalah pokok pengembangan paragraf. Ide pokok paragraf selalu terdapat di dalam kalimat utama. Ide pokok paragraf adalah inti dari kalimat utama. Biasanya, kalimat utama terdapat di awal paragraf atau bisa juga di akhir paragraf. Coba kalian baca baik-baik dan temukan ide pokok paragraf di dalamnya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, maka Bu Ita akan memberikan tugas kepada kalian. Coba diskusikan dengan orang tua kalian atau kakak kalian mengenai apa sih perkembangbiakan generatif itu. Kemudian yang kedua, apa manfaat perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, carilah 5 contoh tanaman di sekitar rumah kalian yang berkembang biak secara generatif. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kalian tulis ide pokok paragraf yang ada di buku paket tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 2 dan 3 pada teks laporan yang berjudul bagaimana tanaman jagung berkembang biak. Bagaimana anak-anak? Bisa mengerjakan? Insya Allah pasti bisa. Kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan kepada kita. Bisa lewat grup atau secara